Pada video kali ini akan membahas tentang mempersiapkan indukan arwana sampai proses pemijahan dan penetasan. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel Laman Kapuas, like video ini, tinggalkan jejak di laman komentar dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Laman Kapuas. Calon induk berumur 5-6 tahun. Panjang tubuh 60 cm dan bobot sekitar 4 kg. Agar menghasilkan anakan yang murni dan berkualitas, strain kedua calon induk harus sama. Hindari menyatukan ikan berbeda strain dalam satu kolam syarat lain, calon induk sehat dan bebas penyakit. Ikan cacat bungkuk tidak layak dijadikan induk. Sebab, perut mengerut sehingga kualitas sel telur kurang baik dan mudah mati. Yang juga dihindari sebagai induk ikan bertutup insang tidak menutup sempurna, terutama pada induk jantan. Sebab, ia kesulitan mengerami telur di dalam mulut. Cacat lain seperti sungut terputus, ekor patah, atau sisik berdiri masih layak. Sebab, tidak mempengaruhi kualitas telur dan anakan. Hingga saat ini belum ada satupun penakar yang bisa menentukan jenis kelamin arwana secara akurat. Dari pengamatan bertahun-tahun, beberapa penangkar berpengalaman memberikan beberapa kriteria penentuan jenis kelamin. Arwana jantan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bertubuh lebih panjang dan ramping. Kepala besar, mulut agak lebar. Dada dan sirip dada lebih panjang, serta sirip punggung menyempit. Sedangkan pada arwana betina, tubuh lebih pendek, lebar, dan agak gemuk. Kepala meruncing dengan mulut lebih kecil. Dada dan sirip dada lebih pendek, dan sirip punggung melebar. Hampir tidak ada pedagang yang menjual induk siap pijah berumur di atas 5 tahun. Kebanyakan calon penakar mendapatkan induk dari hobiis yang bosan dengan arwana dewasa. Karena langka, calon penangkar harus menyiapkan calon induk dari ukuran kecil. Mereka mesti menunggu waktu 4-5 tahun. Keuntungannya, harga lebih murah dan kualitas terjamin. Pembesaran calon induk sebaiknya bertahap. Selain disesuaikan dengan ruang gerak dan aktivitas ikan, cara ini juga mempermudah pemeliharaan dan perawatan. Calon induk berumur di bawah 2 tahun, atau panjang di bawah 30-35 cm dipelihara di akuarium 60 cm x 60 cm x 120 cm, atau 80 cm x 70 cm x 150 cm. Setiap akuarium diisi 5-10 ekor. Yang berukuran lebih besar dipelihara di bak fiber 2 meter x 1 meter x 1 meter hingga berumur 5 tahun. Kepadatan sebuah bak 4-5 ekor. Pakan induk arwana berupa kodok, ikan kecil, kelabang, kecoa, dan udang. Ikan segar seperti teri juga bisa diberikan. Sebelum diberikan kepada arwana, kodok yang baru dibeli ditampung dalam bak fiber untuk dicuci bersih. Dosis pakan 1-2 kg per hari untuk 20 induk. Satwa amfibi itu diberikan dengan cara dilempar satu per satu hingga habis tersantap. Setiap tahun arwana 2 kali memijah. Namun, jumlah telur dan masa birahi induk mencari pasangan dengan cara saling berkejaran satu dengan yang lain. Setiap tahun arwana 2 kali memijah. Namun, jumlah telur dan masa birahi induk mencari pasangan dengan cara saling berkejaran satu dengan yang lain. Untuk menjaga pasangannya, induk berjodoh akan melawan jika ada induk lain yang mendekat. Jika masa pendekatan selesai, pasangan siap kawin. Namun, proses pemijahan tidak berlangsung begitu saja. Daya rangsang luar seperti curah hujan, suhu, pH, dan kondisi air mengalir akan mempengaruhi induk betina melepas sel telur. Arwana memijah setelah 2-3 hari hujan sehingga suhu air turun menjadi sekitar 27 derajat Celcius. Setelah itu tidak ada hujan selama 2-3 minggu sampai suhu air meningkat menjadi 29 derajat Celcius. Begitu betina mengeluarkan telur, jantan segera menyemprotkan sperma. Proses itu berlangsung di dasar kolam selama 20-30 menit. Telur dibuahi akan diambil dan disimpan di dalam mulut si jantan.
Induk betina akan menjaga dan melindungi jantan dari gangguan di sekitarnya. Proses pemijahan hingga pembuahan berlangsung 3 bulan. Sedangkan masa pengeraman di dalam mulut 40-41 hari. Selama itulah induk jantan berpuasa. Ukuran mulut jantan menjadi lebih besar dan rahang bawah menggelembung. Hingga menetas larva tetap tersimpan dalam mulut induk jantan. Setelah mampu berenang pada umur sekitar 2 minggu, larva dimuntahkan keluar dari mulut si jantan. Jika ini dibiarkan, larva yang baru menetas dapat dimakan kembali oleh si induk atau dimangsa arwana lain. Karena itu larva perlu dipanen paksa sebelum masa pengeraman berakhir. Induk yang produktif setelah berumur 4 tahun. Perbandingan jantan dan betina 1:1. Induk yang dipakai biasanya berasal dari alam, parent stock, atau dari anakan F1. Tanda-tanda induk yang berjodoh akan berenang berduaan dan memisahkan diri dari kelompok sampai saatnya berpijah. Arwana bukanlah ikan yang prolifik, banyak telur. Itulah sebabnya ikan ini termasuk yang dikhawatirkan punah. Setiap tahun seekor induk rata-rata hanya menghasilkan anak 30 ekor. Pernah mencapai 60 ekor per induk per tahun tetapi kasus tersebut umumnya sangat jarang. Untuk menghitung produktivitas induk arwana sebenarnya tidaklah sulit. Jika seekor induk betina hanya mampu menghasilkan 40-60 butir telur setahun, maka sejalan dengan survival rate pada setiap stadium, maka setelah 3 bulan hanya tersisa 6-27 ekor anakan arwana yang siap dilepas ke pasaran. Untuk lebih jelasnya produktivitas induk arwana dapat dilihat pada tabel berikut. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan jejak di laman komentar. Sampai jumpa.